Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi ya adik-adik. Shalom prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oh iya, prajurit Kristus, sekarang tayangan ibadah anak online sudah tersedia dalam subtitle bahasa Inggris dan Mandarin loh. Cara mengaktifkannya mudah. Adik-adik bisa tekan tanda pengaturan yang seperti ini atau tanda subtitle yang seperti ini pada layar perangkat elektronik adik-adik. Lalu atur subtitle menjadi bahasa yang kalian inginkan. Oke deh, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah kan? Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sajalah yang beracara dari awal sampai selesai. Berikanlah kami hati seorang murid yang haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom prajurit Kristus. Wah, mana nih semangatnya? Kan lagi semangat kemerdekaan ya Kak ya. Coba Nggak sekali boleh lagi ya, Kak. loyo-loyo. Iya. Ayo.
3, 2, 1. Shalom prajurit Kristus. Nah, gitu dong. Kak Niken apa kabarnya? Baik Kak, luar biasa. Luar biasa. Kak Henry apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Keren. Kak Niken, kita nih lagi pas banget nih. Lagi ada suasana kemerdekaan, Kak. Iya, betul. Kak Niken kemarin ada ikut lomba nggak? Ada Kak. Apa tuh? Ini ada ikut lomba kelereng. Oh. Nih, lomba kelereng. Berarti itu yang dimasukin ke mulut Iya, gitu ya, dimasukin terus ke mulut. jalan. Betul. Wah, itu aku sering banget jatuh itu kelerengnya. Susah mainnya. Terus Terus apa lagi? Kak? ada masukin pensil ke dalam botol. Oh, Jadi yang ini, diikat di pinggang gitu. Oh, terus nanti kayak coba masukin gitu. betul. Wah, seru tuh itu tuh. Iya. Kalau Kak Sasa? Kalau aku tuh ikutnya nih. Yang ini nih udah tradisi setiap Wah. tahun ini, nggak boleh dilewatin. Betul. Lomba makan kerupuk. Kalau yang ini mungkin tingginya prajurit Kristus Iya. semua sih di rumah. Jadi kalau kita kan kalau makannya enak ya. Iya. Nah, tapi kalau prajurit Kristus di rumah, ntar gantungnya sesuai sama tinggi kalian ya. Jadi Betul. kalian bisa makannya tuh sambil seru-seru gitu, lompat-lompat gitu. Oke deh, Kak Henry, kita mulai yuk. Adik-adik sama-sama ikutin gerakan kakak ya. Bilang, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi ya adik-adik, kita bilang dari awal. Kita harus bersyukur dalam segala keadaan yang ada pada kita. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Good. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Apa? Hatiku percaya. Yes. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Wah, kasih setia Tuhan dahsyat banget ya Kak Niken ya. Kita harus selalu bersyukur sama apapun yang Tuhan kasih buat kita. Karena Tuhan Yesus selalu baik loh buat kita adik-adik. Adik-adik masih bisa sekolah, masih bisa ibadah, masih punya orang tua dan keluarga, itu semua berkat sama Tuhan. Yuk kita nyanyi lagi Kak. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, yuk. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Bilang apa?
banget buat kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk, boleh berdiri. Semuanya sungguh-sungguh ya, gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang lihat-lihat handphone, lihat-lihat mainannya, gangguin kakak adeknya, gak ada ya. Yuk semuanya kita sembah Tuhan ya. Adik-adik ingat sama kebaikan yang udah Tuhan kasih dalam hidup kalian. Kalian bisa hidup sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama bilang ya adik-adik. Saat ku sedih, saat ku senang, waktu ku takut, ku panggil namamu. Lagi adik-adik. Saat ku sedih, saat ku senang, saat ku senang, waktu aku takut, waktu ku takut. Panggil nama siapa? Ku panggil namamu. Aku milikmu Tuhan.
Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk semuanya untuk semuanya yang telah Engkau berikan yang telah Kau berikan bagi kami. bagi kami. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. kami akan mendengarkan firman. Kau berkati Tuhan Kau berkati Tuhan kami semua kami semua supaya supaya kami bisa duduk dengar-dengaran, kami bisa duduk dengar-dengaran, nggak main-main, gak main-main, nggak iseng-iseng. gak iseng-iseng. Kami mau Kami mau supaya berkat daripadamu supaya berkat daripadamu turun atas kami. turun atas kami. Kami mau Kami mau supaya hikmat daripadamu supaya hikmat daripadamu tinggal di dalam kami. tinggal di dalam kami. Ajar kami Tuhan, Ajar kami Tuhan, karena kami siap siap mendengar. mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan kami Yesus, berdoa, kami berdoa mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Katakan sama-sama. Amin. Shalom prajurit Kristus. Kembali lagi sama Kak Yeni di sini. Apa kabar nih kalian? Masih semangat gak ibadahnya? Coba aku mau lihat dong yang masih semangat ibadahnya. Angkat tangannya. Aku mau hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh banyak banget. 11, 12, 100, 200, 300. Waduh. Ada 300 lebih yang masih semangat ibadahnya nih. Keren banget. Tepuk tangan buat semuanya prajurit Kristus. Keren banget, masih semangat ibadahnya dong. Meskipun juga ada ibadah onsite di gereja, yang online juga gak kalah semangat ya. Hebat loh. Nah hari ini Kak Yeni mau cerita. Temanya adalah bertumbuh di dalam kesukaran. Grow in suffering. Coba bertumbuh di dalam kesukaran tuh apa sih Kak? Nah coba nih adik-adik ya, kayak gini nih. Jadi adik-adik tahu nggak biji tanaman, biji pohon itu kan kecil banget ya. Nanti kalau misalnya dia jatuh ke tanah, terus dia itu sudah pecah, sudah hancur bijinya, baru dia bisa bertumbuh menjadi tunas yang kecil, jadi pohon kecil. Daunnya baru 1, 2, terus dia nanti akan bertumbuh dan bertumbuh tambah tinggi sampai daunnya jadi banyak. Batangnya jadi gede. Siapa di sini yang pernah lihat pohon yang gede banget? Yang tinggi banget? Nah, kayak gitu adik-adik. Ya, jadi bertumbuh di dalam kesukaran. Kalau misalnya nggak ada yang susah-susah nih, si biji tadi nggak pecah nih, nggak hancur nih. Dia nggak bisa jadi pohon yang gede. Sama kayak kita. Makanya nih, Kak Yeni mau kasih ayat hafalan dulu buat minggu ini ya. Semuanya boleh catet. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sekali lagi ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Bunyinya seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sekali lagi ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Oke, sekarang ikutin Kak Yeni ya, pakai gerakannya ya. Pakai 2 tangannya. Kak Yeni pakai 1 tangan, soalnya 1 lagi pegang Alkitab. Bisa kan? Pasti bisa. Oke, 1, 2, 3. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Yeay, pinter. Nanti Alkitabnya nih boleh nih dikasih highlight, dikasih warna pink, warna biru, nanti dihafalin, oke? Nah, ceritanya itu begini adik-adik. Coba kita lihat gambar ini ya. Siapa dia ya? Nah, ini ada seorang laki-laki nih adik-adik nih. Dia itu bernama Stefanus. Siapa tadi namanya? Pinter, Stefanus. Yuk kita spelling, kita ejak sama-sama. S T E terus F A N
Siapa? Stefanus. Hebat. Ngapain sih si Stefanus ini ya? Jadi adik-adik ingat gak? Waktu itu Tuhan Yesus kan mati tuh di kayu salib ya kan? Mati di kayu salib. Terus pada hari yang ketiga Tuhan Yesus masih mati apa hidup? Bangkit kembali. Iya benar, Tuhan Yesus bangkit kembali kan? Nah, adik-adik tahu nggak? Setelah Tuhan Yesus bangkit nih, terus ketemu sama banyak murid-muridnya selama 40 hari. Terus habis itu pada hari yang ke-10 murid-muridnya berdoa, Roh Kudus turun kan, Pentakosta. Nah, habis itu banyak banget. Itu banyak banget orang yang jadi percaya sama Tuhan Yesus. Jadi terima Tuhan Yesus. Terus mereka dibaptis. Dibaptis itu berarti mereka masuk ke dalam air. Tandanya mati bersama Tuhan Yesus. Habis itu hidup lagi. Menjadi manusia yang baru. Dosanya sudah mati. Manusianya yang lama udah mati. Itu tanda aja sih ya. Tanda kalau kita terima Tuhan Yesus, tanda kita percaya. Nah, habis itu tuh banyak orang yang gak suka. Coba nih kita lihat kenapa ya banyak yang gak suka. Kan bagus kalau semua orang percaya Tuhan Yesus terus mereka selamat. Nih ya, coba kita lihat nih gambarnya nih. Wah, ini Stefanus lagi ngapain ya? Dia itu lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Wow, Stefanus semangat banget ya adik-adik ceritain tentang Tuhan Yesus ya. Kalian percaya sama Tuhan Yesus, kalian bisa selamat. Kalian percaya sama Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, kalian akan terima keselamatan. Dosa kalian bisa diampuni. Kayak gitu. Nah, terus adik-adik, semua orang kan banyak yang bertobat. Terus mereka itu jadi banyak banget pengikutnya Tuhan Yesus. Terus ada orang yang gak suka. Mereka itu kayak gini mukanya kalau gak suka. Lihat di gambarnya itu. Mereka ngeliatin Stefanus sambil gak suka. Mereka ternyata apa coba? Iri hati, mereka gak suka. Mereka itu siapa sih? Ada ahli Taurat, ada tua-tua Yahudi. Semua banyaklah orang-orang Yahudi yang gak suka. Ya kan? Karena mereka menganggap si Stefanus, Tuhan Yesus ini tuh mau menghancurkan adat istiadat dan hukum-hukum Musa dari nenek moyangnya mereka. Jadi mereka gak suka adik-adik. Mereka punya rencana jahat. Waduh, apa tuh rencana jahatnya ya? Coba ada yang tahu nggak rencana jahatnya apa? Nah, aku denger nih ada satu yang jawab, mereka mau tangkap Stefanus. Waduh, tapi kan Stefanus gak salah ya adik-adik ya? Karena Stefanus gak salah nih adik-adik, mereka itu rencana jahatnya kayak gini. Jadi kayaknya kita itu harus suruh orang buat berbohong deh. Kita suruh orang buat bohong kalau Stefanus itu menghina Musa, menghina Allah. Stefanus itu juga berbohong. Stefanus itu juga ngajarin orang-orang untuk menentang hukum Musa. Kita bilangin aja kayak gitu, iya kita bohong aja biar Stefanus ditangkap. Nah habis itu pas Stefanus nih, setiap hari kan dia menceritakan Tuhan Yesus tuh. Tiba-tiba pas dia lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba Stefanusnya itu ditangkap adik-adik. Waduh, nih ya kisahnya ada di Kisah Para Rasul 6 dan 7. Ada di 2 pasal. Kisah Para Rasul 6 dan 7. Nanti adik-adik baca yang kisah lengkapnya di Alkitab. Jadi waktu Stefanus lagi cerita tiba-tiba dia ditangkap adik-adik. Habis itu dia dibawa ke pengadilan. Pengadilannya itu namanya Mahkamah Agama. Nah adik-adik tahu nggak pengadilan itu apa? Yang ada hakimnya ya kan? Nah kayak gitu. Terus Stefanus itu di situ tuh diikat tuh, lihat tuh gambarnya. Diikat dia padahal dia nggak salah apa-apa. Dia juga nggak ngelawan tapi dia diikat adik-adik. Jahat ya mereka karena mereka nggak suka iri mereka berbuat jahat. Habis itu mereka bilang kayak gini, hukum Stefanus. Dia itu bilang katanya Yesus itu mau rubuhin bait Allah. Terus mau bikin hukum Musa jadi gak ada. Terus dia itu menghina hukum Taurat. Dia menghina Allah kita, hukum dia gitu. Habis itu
Stefanus nih pada waktu dia diadili, tahu nggak adik-adik? Ada sesuatu yang hebat, ada mujizat terjadi. Tiba-tiba wajahnya Stefanus tring, 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 bersinar terang banget. Wajahnya itu bersinar-sinar, berkilau-kilauan kayak apa tuh? Kayak malaikat. Wow, jadi Allah membela Stefanus nih walaupun Stefanus dijahatin. Terus orang-orang yang ngeliat jadi, kok dia wajahnya bercahaya banget sih? Terus Stefanus bilang kayak gini. Stefanus itu kasih tahu panjang banget. Stefanus menegur orang-orang itu akan dosa mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Stefanus ingetin, dulu nenek moyang kamu juga nggak terima Nabi Musa. Sekarang kamu nggak mau terima Tuhan Yesus. Padahal Allah bilang, aku akan mengutus Nabi seperti Musa. Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka nggak mau terima, mereka nggak mau percaya. Jadinya mereka hatinya keras, nggak mau terima Tuhan Yesus. Nggak mau percaya. Malah mereka bilang kayak gini, udah hukum aja, kita lemparin pakai batu sampai dia mati, kita rajam pakai batu. Semuanya mereka provokasi, ayo bunuh dia, dia jahat. Habis itu Stefanus dibawa keluar ke tembok kota jauh, diseret kayak gitu. Kejam banget mereka. Saking mereka nggak sukanya orang-orang ikut Tuhan Yesus, mereka diseret, si Stefanusnya diseret jauh. Habis itu tahu nggak adik-adik, mereka ambil batu-batu. Batu gede, batu kecil, batu sedang, kebanyakan batu gede. Terus mereka apa yang mereka lakukan tuh, lihat di gambar coba. Wah, mereka lemparin itu Stefanus adik-adik. Stefanus kasihan banget, coba lihat dia sampai berdarah-darah ya. Dia tulang-tulangnya sampai hancur adik-adik, kena batu, dilemparin batu. Terus berdarah-darah tubuhnya. Tapi Stefanus nggak marah loh. Stefanus di situ, Stefanus tetap menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus baik, bertobatlah, dia bilang. Habis itu dia tahu kalau dia mau mati. Habis itu Stefanus berdoa malah buat orang-orang yang udah nyiksa dia, orang-orang yang udah jahat sama dia. Stefanus berdoa kenceng kayak gini. Dia kan lihat tuh ada Tuhan Yesus di atas, menampakkan diri tuh di langit tuh, ya kan? Terus ada Allah di situ. Terus habis itu Stefanus bilang, ya Tuhan Yesus, di dalam namamu aku serahkan rohku. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jangan hukum mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kayak gitu, dia berdoa sama seperti Tuhan Yesus, mengampuni orang-orang itu. Bahkan dia gak marah, bahkan dia berdoa supaya orang-orang itu tidak dihukum adik-adik. Baik banget ya hatinya Stefanus ya, tetap punya yang namanya apa? K-A-S-I-H, apa tuh bacanya? Kasih, tetap punya kasih, hatinya tetap bersih, tetap punya kasih. Meskipun dia mati, tapi benih yang dia tabur saat itu ada yang namanya Saulus loh. Saulus itu adalah yang waktu itu tuh masih jahat ya, masih mau bunuh-bunuh orang yang ikut Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus. Tapi setelah itu Tuhan Yesus menyatakan kasihnya sehingga Saulus bertobat dan menjadi rasul juga, memberitakan tentang Tuhan Yesus juga. Namanya berubah menjadi siapa? Depannya diganti P. Saulus menjadi Paulus. Pinter. Kayak gitu adik-adik. Jadi tidak ada yang sia-sia. Semua firman yang kita bagikan kepada orang lain itu gak ada yang sia-sia. Kalau adik-adik nih cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, kayaknya dia percuma deh aku cerita, aku gak usah cerita aja deh. Enggak adik-adik, semua itu tidak ada yang sia-sia. Karena benih yang sudah kita tabur pasti tidak akan kembali, apalagi benihnya firman, benih yang baik tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu saat benih itu akan tumbuh, makanya jangan bosan-bosan ya adik-adik menceritakan kebaikan Tuhan Yesus sama teman-teman, sama mbak di rumah, sama saudara, oma, opa, teman-teman, bu guru, semuanya diceritain kebaikan Tuhan Yesus. Jadi mulutnya bukan buat marah-marah. Nah, sama kayak Stefanus tadi, tetap mengampuni adik-adik. Ini kan tadi kita temanya bertumbuh di dalam kesukaran, bertumbuh di dalam kesulitan. Kesukaran itu hal yang enak apa hal yang gak enak? Hal yang gak enak kan, kalau kesukaran, kesulitan kan. Nah, berarti kalau yang gak enak tuh apa tuh? Contohnya kayak gimana tuh?
mengampuni. Misalnya ada teman yang jahat sama kita. Jahat terus setiap hari. Marah-marah terus setiap hari. Kita boleh balas nggak adik-adik? Enggak kan? Kita jangan balas, tapi sama seperti Stefanus tadi. Meskipun susah nih adik-adik, kita harus mengampuni, maafin. Bahkan doain mereka. Ya kan? Jadi doain terus, dia nakal lagi, doain lagi. Kecuali dia sudah kelewat batas nih nakalnya nih sama kita. Kita harus kasih tahu orang tua kita atau ibu guru, tapi tetap kita tidak benci dia, tetap kita maafin dia. Meskipun kita kasih tahu itu untuk apa? Untuk kebaikannya dia, bukan karena kita benci. Biarin aku laporin biar kamu dihukum. No, bukan kayak gitu. Kita kasih tahu ibu guru, orang tua supaya apa? Supaya dia dikasih tahu jadi anak yang baik, bukan karena kita benci, karena kita sayang mau dia jadi anak yang baik. Terus apa lagi contohnya? Nih, misalnya nih malam-malam nih lagi main game. Seru banget. Udah jamnya berdoa, udah jamnya baca Alkitab. Itu kesukaran gak? Itu kesukaran loh. Kesukaran yang zaman dulu itu apa? Berhadapan dengan orang-orang yang gak suka Tuhan Yesus. Kalau sekarang apa? Misalnya adik-adik kesukarannya yang sekarang. Ngelawan keinginan kita, aku pengen banget main game, aduh. Tapi udah jamnya baca Alkitab. Kita harus bertumbuh di dalam kesukaran. Taruh gamenya, kita kalahkan itu, kita baca Alkitab, kita berdoa. Terus apa lagi? Kalau misalnya nih mau ibadah nih adik-adik, mau ibadah hari Minggu, tapi ada temen yang ngajakin aku ke mall lebih enak. Ke mall kayaknya menggoda ya, nanti aku bisa jajan-jajan, bisa nonton bioskop. Udah deh gak usah ke gereja deh hari ini. Itu namanya kesukaran loh, sukar banget, sulit banget. Aku pilih yang mana ya, ke gereja atau aku pilih ke mall? Kalau mau bertumbuh berarti kita pilih hal yang betul, hal yang benar. Berarti ke gereja, berarti ke mallnya nanti setelah pulang dari gereja. Kayak gitu adik-adik, meskipun susah, meskipun sulit dan sukar, kita tetap melakukan hal yang benar. Ingat ya adik-adik, oke? Nah, jadi jangan lupa nanti baca kisah lengkapnya ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kayak ini berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau ya Bapak terus melakukan hal yang benar sekalipun itu sulit, sekalipun itu sukar. Tapi kami tetap mau mengikuti firman-Mu. Meskipun orang-orang menghina kami, tapi kami tetap mau melakukan firman-Mu. Kami tetap mau menggunakan mulut kami dengan baik untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Meskipun orang-orang menghina kami, tapi kami mau tetap bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Roh Kudus beri kekuatan buat kami. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya udah dengerin. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, God bless you. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Cara berpikir yang diubahkan oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo prajurit Kristus, saatnya kita dengar pengumuman. Prajurit Kristus yang mau memberi persembahan, nomornya ada di layar ya. Nah, jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke semua teman-teman. Ada info penting juga nih. Hari ini, mulai saat ini sudah ada ibadah onsite mulai jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Ditunggu ya. Dan kalau prajurit Kristus ingin bertanya seputar ibadah raya anak, bisa kontak ke IG-nya kita di Ibadah Anak GBI House. Ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday semuanya!
juga jangan lupa saksikan video dan foto di minggu ini. Demikian pengumuman hari ini, prajurit Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye. Shalom prajurit Kristus, gimana nih ibadah hari ini? Seru kan? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan terima berkat, ayo kita menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau satukan hati untuk berdoa buat Indonesia. Bapak, terima kasih buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus sudah sayang sama bangsa Indonesia. Berkatilah Pak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Beri hikmat supaya bisa memimpin bangsa Indonesia dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Biarlah ada keadilan di bangsa Indonesia. Segala yang jahat yang bukan daripada Tuhan Yesus, roh-roh yang ingin memecah belah, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jiwa-jiwa di bangsa ini bertobat dan menyembah Tuhan Yesus. Selamatkanlah jiwa-jiwa ya Tuhan. Beri belas kasihan-Mu dan bawa mereka untuk menyembah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami GBI Bintaro House of Shalom. Juga pendeta kami, gembala kami, Bapak Beni Gunawan, semua wakil-wakilnya, juga kakak sekolah minggu. Berkatilah semuanya Tuhan Yesus supaya bisa melayani-Mu dengan baik. Supaya mereka boleh menjadi berkat dan dimanapun mereka berada, Engkau yang lindungi dan berkati mereka. Juga keluarga mereka. Berkati juga mama papa kami Tuhan Yesus supaya pekerjaan mereka selalu berhasil dan beruntung. Berkati keluarga kami, berikan sukacita dan damai sejahtera, berikan kerukunan buat keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat sekolah kami. Biarlah Kau urapi kami, Kau berkati kami dengan kepintaran, dengan hikmat, supaya kami boleh menjadi anak yang berprestasi dan menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus supaya Kau jagai kami, Kau jagai keluarga kami, dan semuanya Tuhan Yesus, di bangsa ini Tuhan Yesus, jauhkan dari segala virus yang jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit. Semua virus-virus yang jahat, semua sakit penyakit yang jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke prajurit Kristus, sekarang saatnya kita menerima berkat. Adik-adik bangkit berdiri, angkat tanganmu, kita nyanyiin satu lagu ini ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hai prajurit Kristus, yuk
hari ini kita mau sama-sama berdoa buat teman-teman prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Yuk, sama-sama kita mau berdoa ya. Mama Papa bisa tumpangkan tangan buat putra-putrinya yang berulang tahun di bulan ini. Kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat bulan ini di mana prajurit Kristus berulang tahun. Tuhan memberkati mereka. Tambah-tambahkan usianya, panjang umur, hikmat Tuhan, kepintaran 10 kali lipat seperti Daniel. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau anak-anak-Mu, prajurit-Mu diberikan kesehatan sampai hari ini. Dan tak lupa kami juga mau berdoa buat kedua orang tua mereka. Tuhan Yesus juga memberkati kedua orang tua mereka. Apapun yang kedua orang tua mereka perbuat, kerjakan, Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih buat Mama Papa yang sudah membesarkan dan mendidik mereka untuk takut akan Tuhan dan menjadi prajurit-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua bersyukur, berterima kasih buat semua prajurit-Mu yang berbahagia di bulan ini. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang melimpahkan kepintaran buat mereka. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk Bapak di surga. Haleluya. Amin. Nah prajurit, kini saatnya terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.